Saat ini, isu kesehatan mental sedang banyak dibicarakan. Dari pembicaraan tersebut, kita mungkin sudah sadar bahwa sehat bukan hanya terkait fisik saja. WHO mendefinisikan sehat dengan melihat komponen fisik, mental, dan kesejahteraan sosial sebagai satu kesatuan, bukan semata-mata ketiadaan penyakit. Bicara tentang sehat mental, apakah Sobat Kanal sudah merasa sejahtera secara psikologis? Apakah kamu bisa mengatasi stresor normal, menjalani hari dengan produktif, dan berusaha mencapai hidup yang bermakna? Semoga Sobat Kanal bisa menjawab ya di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akan tetapi, terkadang hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ada kalanya, kita dihadapkan dengan situasi yang bisa mengguncang mental. Jika situasi tersebut cukup signifikan, bisa jadi kita akan mengalami krisis psikologis. Krisis psikologis bisa terjadi karena berbagai macam stresor. Contoh umum penyebab krisis meliputi kehilangan orang terdekat, peristiwa traumatis, perubahan relasi interpersonal, kesepian, diskriminasi, penyalahgunaan nafsa, diagnosis medis, merawat orang lain dalam jangka waktu lama, dan masih banyak lagi. Tekanan-tekanan tersebut akan direspon oleh tubuh dalam bentuk stres. Berdasarkan jangka waktu gejalanya, stres dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stres akut, akut episodik, dan kronis. Pertama ada stres akut. Stres akut merupakan jenis stres yang paling sering dialami setiap orang. Stres ini bisa timbul akibat stresor sehari-hari. Meskipun paling sering, jenis stres ini juga paling mudah hilang dan beresiko rendah. Yang kedua adalah stres akut episodik, yaitu stres akut yang terjadi berulang atau berlangsung dalam jangka waktu lama. Individu yang berada dalam situasi penuh tekanan dalam jangka panjang beresiko mengalami stres kronis. Semakin parah tingkat stresnya, semakin tinggi juga resiko seseorang mengalami gejala-gejala akibat stres. Bicara tentang gejala, Sobat Kanal perlu memahami bahwa gejala stres yang dirasakan setiap orang bisa jadi berbeda satu sama lain. Akan tetapi, Sobat Kanal perlu menyadari adanya tanda-tanda darurat atau warning signs, baik pada orang lain maupun diri sendiri. Warning signs tersebut bisa ditandai dengan beberapa hal, seperti energi dan semangat menurun, hampir selalu cemas, merasa bersalah berlebihan tanpa alasan jelas, menjauh dari orang lain dan aktivitas yang disukai, kesulitan melakukan tugas harian, makan terlalu sedikit atau terlalu banyak, tidur terlalu sedikit atau terlalu banyak, merasa tidak berdaya, sakit fisik tanpa penyebab yang jelas, kecenderungan adiksi, pikiran menyakiti diri atau orang lain, dan pikiran mengakhiri hidup. Sekarang, coba Sobat Kanal berhenti sejenak dan pikirkan apakah ada orang terdekatku yang memiliki karakteristik itu? Jika ada, Sobat Kanal bisa melakukan pendekatan dengan hati-hati dan memberikan dukungan emosional maupun instrumental. Dukungan emosional dapat diberikan dengan menemani dan menjadi pendengar yang baik. Kita harus tetap tenang, sabar, dan jangan membuat asumsi terkait kondisi yang sedang dialami orang terdekat kita. Selain emosional, kita juga bisa memberikan dukungan instrumental. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari informasi yang relevan, menemani ke tenaga profesional, dan membantu membuat daftar perasaan atau pertanyaan yang dapat diberikan kepada profesional. Memang terdengar tidak mudah,
Apalagi, tidak semua orang ingin dibantu. Jika memang mereka tidak ingin dibantu, berusahalah untuk sabar dan sampaikan bahwa kita ada untuk mereka. Yang terpenting, tetap utamakan diri sendiri. Tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk kesehatan mental orang lain. Pahami kemampuan diri dan jangan sampai hal tersebut justru berbalik merugikan diri sendiri. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang sadar mengenai krisis psikologis. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.